Shalom saudara, kita bertemu kembali di dalam Cornerstone Impact. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema Bersatu dalam Kristus. Bersatu dalam Kristus. Sekali lagi saya Pendeta Sobi Mensaud dari Cornerstone Impact. Kita melayani teman-teman yang ada di mana saja. Silakan share buat teman-teman lain jikalau saudara mendapatkan berkat. Bersatu dalam Kristus. Saya bacakan Alkitabnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seiyah sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakailah hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami share boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Kita diciptakan masing-masing memiliki keunikan dan masing-masing berbeda. Masing-masing tidak sama, saudara. Belum lagi kita punya latar belakang yang berbeda. Suku yang berbeda. Keluarga yang jumlahnya juga berbeda. Ada orang keluarga besar, ada yang keluarga kecil, ada yang broken home, ada yang keluarganya lengkap. Pendidikan juga. Latar belakang keuangan juga. Kaya, miskin, menengah, dan sebagainya. Bahkan hingga yang tingkat kerohanian juga berbeda. Nah, gereja adalah kumpulan orang-orang. Kumpulan siapa? Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang cantik? Oh, bukan, saudara. Tetapi kumpulan orang-orang percaya, buka kurung orang berdosa, yang sudah mengalami anugerah Tuhan, keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, latar belakang yang sedemikian rupa, yang beda-beda itu, yang tidak sama itu, yang masing-masing punya keunikan itu, sekarang kumpul jadi satu. Tentu tidak gampang. Bisa terjadi benturan, salah paham, dan pertengkaran. Saya masih ingat ketika saya tinggal di kampus kita ada satu kamar, ada yang isinya 2 orang, ada yang 3 orang, kadang ada yang juga 4 barangkali. Latar belakang kami berbeda-beda. Ada dari Jawa Tengah, halus, lembut ngomongnya. Saya dari Medan, kasar, keras suaranya. Ada pula temanku dari Makassar, lebih kasar lagi tentunya. Sorry, ini hanya intermezzo. Tapi maksud saya adalah kita dari latar belakang yang berbeda. Ada yang tidak tahan panas, ada yang tidak tahan dingin.
Ada yang kalau tidur, lampunya harus dimatikan. Tapi ada orang yang kalau tidur, lampu dibuka. Ada yang kalau tidur, dia harus dengar musik. Ada yang tidak. Zaman saya, tidak ada headset. Yang ada apa? Yang ada Walkman. Semua bisa dengar. Jadi, benar cukup mengganggu. Nah, ini semua bisa timbul persoalan. Bayangkan, itu semua jadi satu dalam satu kamar. Satu hari oke, 2 hari, tapi kalau setiap hari, kita kembali kepada ayat yang kita baca. Jika diperhatikan ayat 4, saudara, Paulus itu bersyukur bahwa jemaat Korintus yang dia layani telah mengalami anugerah. Tentunya anugerah keselamatan. Dan mereka diberkati dengan berbagai macam pengetahuan, saudara. Ayat ke-7 mencatat mereka memiliki karunia yang berlimpah. Apa artinya karunia yang berlimpah? Artinya mereka adalah jemaat Tuhan yang banyak sekali orang-orang pandai. Bagus tidak, saudara? Dalam seluruh persekutuan ada orang-orang pandai. Bagus. Bagus sekali. Namun, dasar manusia, saudara, manusia itu lemah, tidak bisa menahan diri, apalagi kalau ada saingan. Maka timbullah perselisihan, timbullah persaingan. Saudara, biasalah manusia itu ada yang susah kalau melihat orang lain itu senang. Sebaliknya dia senang kalau melihat orang lain itu susah. Di sini yang sedang mendengarkan tidak demikian kan? Maka berdasarkan itu Paulus memberikan nasihat. Ayat 10, dengarkan baik-baik. Tetapi aku menasihatkan kamu supaya saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara? Ada 3 hal supaya kita bersatu dalam Kristus. Pertama, perlu sehati, saudara. Saya katakan, saya ulangi, perlu sehati. Untuk mencapai sehati, ini tidak gampang. Kita harus jelas mengerti apa itu gereja. Alkitab mencatat bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 4 dan ayat 5 bunyi demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh. Di dalam apa? Dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perselisihan itu terjadi karena tidak mau saling mengalah. Semua orang ngotot mau menang. Sensitif sekali bila saudara sudah terjadi hal yang demikian. Apalagi semua orang mempunyai talenta, pintar, pandai. Semua mau jadi yang lebih hebat. Semua mau jadi pemimpin. Oleh sebab itu maka bisa timbul iri, bisa timbul cemburu, bisa timbul sakit hati, bisa timbul rasa tidak adil, bisa timbul kemarahan. Tidak terpilih menjadi pengurus, sakit hati, marah. Usulnya tidak diterima, ngomel. Saudara, suatu hari saya itu pulang dari pelayanan di Surabaya. Buru-buru sampai di rumah haus, buka kulkas, minum. Tapi saya lihat ada buah mangga segar. Di Surabaya namanya mana lagi. Artinya mangga mana lagi itu saking enaknya orang akan tanya mana lagi, mana lagi. Mungkin begitu ya. Nah, waktu saya dengan asik memotong kulit mangga itu, kelingkingku tergores, terpotong dengan pisau yang tajam itu. Apa yang terjadi, saudara?
cepat-cepat saya bersihkan. Tangan kiri kena potong, tangan kanan datang merawat. Tangan kanan cari obat. Tangan kanan pelan-pelan elus-elus supaya rasa sakit hilang. Pertanyaan saya, tadi tangan kanan yang memotong. Apakah tangan kiri harus balas dendam? Tidak demikian, bukan? Artinya apa, saudara? Artinya di dalam tubuh kita, kalau satu bagian sakit, semua terasa sakit. Walaupun itu hanya kelingking yang paling kecil. Paulus menasihatkan kita, mari kita sehati. Sehati itu tidak berarti aman-aman saja, tidak perlu berdebat, tidak. Sehati bisa berdebat. Dalam persekutuan, kita bisa berdebat karena beda pendapat. Bisa. Tapi di dalam perdebatan itu akhirnya diambil satu keputusan. Itu yang dimaksud dengan satu hati. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan, tidak ada satupun daripada kita yang tidak boleh setuju. Karena sudah diambil kesepakatan. Dan inilah yang membuat kita bisa mencapai tujuan untuk sama-sama memuliakan Kristus Tuhan. Itu yang dimaksud dengan satu hati. Yang kedua, saudara, saya kutip judul lagu Jawa yang dinyanyikan siapa namanya? Farel, ya. Waktu 17 Agustus, Presiden Jokowi undang dia datang ke istana. Dia nyanyikan lagu Ojo Bandenge. Jangan membanding-bandingkan. Nah, saudara, karena adanya persisian, maka terjadi omongan orang. Jemaat saling menyalahkan, dan gosip pun tersebar hingga telinga Paulus dengar. Melalui suara seorang wanita yang bernama Chloe. Siapa itu Chloe, saudara? Hanya satu ayat di tempat ini yang mencatat namanya. Tidak ada nama lain, tidak ada nama familinya. Maka Chloe diperkirakan adalah sahabat Rasul Paulus yang rumahnya terbuka untuk persekutuan. Nah, melalui jemaat Chloe ini, Paulus menerima laporan bahwa keadaan jemaat itu demikian. Di Korintus mereka bergosip, tetapi ini bukan hoax. Harapan mereka agar Paulus sebagai sesepuh dalam pelayanan yang bersama-sama melayani Tuhan dapat membantu mereka menyelesaikan persoalan ini. Apa persoalan mereka? Rupanya di jemaat Korintus terjadi berbagai kelompok, saudara. Ada yang anggap golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, Petrus, atau golongan Kristus. Masing-masing menjunjung pemimpinnya sendiri. Nah, ini berbahaya, perpecahan. Saudara yang saya kasih Tuhan, kadangkala saya tidak menolak yang disebut dengan cell group. Tapi cell group itu bisa membuat perpecahan kalau tidak hati-hati. Memang tujuannya untuk jadi sel. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa terjadi perpecahan. Kenapa? Karena masing-masing orang mendukung pemimpinnya. Padahal di dalam persekutuan tubuh Kristus, pemimpin kita adalah Kristus. Jadi semestinya yang kita hormati, kita muliakan adalah Kristus. Dan ini dibanding-bandingkan lagi. So, bayangkan kalau di satu gereja ada beberapa orang pendeta dan jemaatnya suka membanding-bandingkan. Ini pengkhotbahnya kalau khotbah semangat, oke, puji Tuhan. Tapi yang ini bikin ngantuk. Yang ini kurang semangat. Yang ini pendek sekali. Yang ini penuh ilustrasi. Yang ini tidak ada galihannya. Yang ini terlalu banyak galihan sehingga tidak mendarat. Dibanding-bandingkan. Itu sebabnya kita sebagai umat percaya mesti insaf bahwa gereja itu satu tubuh Kristus. Kalau hamba Tuhannya sebagai pemimpin, ketika dia mengkhotbahkan firman Tuhan, kita harus anggap dan menjiwai bahwa dia mewakili Tuhan karena dia sudah persiapkannya melalui doa.
Kristus sebagai sentral, fokus pelayanan, satu tujuan. Jangan ada yang banding-bandingkan. Ingat itu, saudara. Ingat baik-baik. Yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama tadi, saya sebut dengan satu hati, kemudian yang kedua dengan ojo membandingi, maka yang ketiga, mesti bersatu dalam keberbedaan. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa kita manusia di dunia ini tidak satu pun yang sama. Orang yang kembar sekalipun tidak sama. Sifatnya tidak sama. Wajahnya saya tidak sama. Orangnya lahirnya sama, tidak sama orangnya. Berbeda satu dengan yang lain. Satu darah, satu papa, satu mama, lahir di tanggal yang sama. Ada perbedaan. Bahkan banyak sekali perbedaannya. Dan ada yang saya kenal malah jadi permusuhan. Namun kita punya satu Tuhan yang bagi kita percaya bahwa Dia itu adalah Yesus yang dapat mempersatukan kita. Jadi Yesus adalah sentralnya. Bertolak dari Roma 1 ayat 16 dikatakan Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, Paulus, Apolos, Kefas, mereka menyampaikan pesan yang sama, yakni pesan Kristus. Jadi mereka mewakili Kristus menyampaikan. Paulus bukan tidak setuju adanya pemimpin, yang Paulus setuju adalah menjadikan kotak-kotak dalam pemimpin-pemimpin itu. Sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran, banding-bandingan. Maka kita jangan terjebak. Jangan terjebak mengikuti seseorang. Karena bagaimanapun seseorang itu manusia. Dan manusia punya kelemahan. Kita akan kecewa. Walaupun orang itu punya karisma yang besar. Tetap saja ada kelemahannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita ini mesti belajar dewasa. Sekali lagi, jangan membandingkan hamba Tuhan yang berkhotbah, yang rajin besuk, yang care pada orang, dekat pada jemaat. Semua orang berbeda. Semua orang punya ciri khas. Kecuali dia tidak bekerja apa-apa. Apalagi kaya raya sudah. Itu sudah akan terjadi perpecahan. Sebab cenderung orang lebih menghargai yang kaya raya. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Soalnya jemaat Korintus punya sifat demikian, kecenderungan jemaat Korintus meninggikan manusia. Namun jika kita berhikmat, pujian dari manusia itu sekali lagi sifatnya sementara. Jikalau kita berbuat satu kesalahan, maka 1001 kebaikan kita itu akan dilupakan. Akan musnah. Maka ada peribahasa katakan, gara-gara setitik rusak susu seberang. Makanya yang jadi pemersatu itu adalah masing-masing harus merendahkan diri, merendahkan hati di bawah kaki Yesus. Karena Dia Tuhan kita yang merupakan pemersatu. Di dalam Kristus kita semuanya sama, orangnya berdosa. Di dalam Kristus kita tidak ada apa-apanya, orang yang hina. Kita bisa berbuat salah. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kecewa. Gereja di dunia ini memang tidak sempurna.
Tidak satu pun yang sempurna, saudara. Kalau saudara yang sedang mendengarkan hari ini dapat menemukan satu gereja yang sempurna, saya, Pendeta Saud, anjurkan saudara jangan pergi ke gereja itu. Kenapa? Karena begitu Anda berkunjung ke gereja itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena Anda tidak sempurna. Nah, dengan ketidaksempurnaan itu, maka bisa terjadi hal-hal manusia itu terbawa. Tapi karena Kristus telah mengubah hidup kita, maka kita akan lupakan itu semua. Kita akan tinggalkan itu semuanya. Perhatikan baik-baik. Bahwa Kristus menyucikan dosa kita. Bahwa Kristus menghapus perbuatan jahat kita. Asalkan kita bukan hanya percaya, tapi mau bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan. Maka kita akan, bukan lagi akan, tapi kita pasti diselamatkan. Garis bawahi, kita pasti diselamatkan. Inilah power, kekuatan dari Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak, dia tidak mungkin dikorbankan oleh Allah datang ke dunia ini. Hanya untuk kita. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, jikalau Anda yang mendengar saat ini sedang mempunyai persoalan iman, ragu terhadap Tuhan, saya undang Anda hadir saat ini. Saya mau doakan Anda. Persoalan apapun itu dapat diselesaikan oleh Tuhan kita. Dan kalaupun persoalan itu tidak diselesaikan, kemungkinan Tuhan tahu kita kuat untuk menghadapinya. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, kalau ada persoalan yang saudara sudah doakan, minta supaya Tuhan buang, tapi dia belum buang, itu berarti Tuhan tahu engkau punya kekuatan, karena engkau sanggup. Bahkan engkau mungkin akan mengalami yang lebih dahsyat. Ingat, rencana Tuhan itu selalu indah. Itu poinnya. Rencana Tuhan selalu indah. Jikalau Anda sedang berbaring sakit saat ini, ingat juga bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Sakit apapun yang saudara alami, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan izinkan itu terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, dari jauh akan mendoakan Anda. Supaya engkau sungguh-sungguh disembuhkan. Dan ingat kita sebagai orang percaya dewasa, kalaupun tidak sembuh, Tuhan itu tahu. Dia itu lebih mengasihi kita. Dia itu lebih sayang pada kita. Jadi, dia tidak mungkin memberikan yang jahat kepada kita. Kalau saudara sedang bergumul tentang pekerjaan, malam hari ini juga, atau saat ini juga, kalau saudara sedang pagi hari ini juga, saya mau doakan saudara. Supaya saudara boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan saudara dapat menjalankan usaha itu mulai dari sekarang. Kalau saudara pernah ditipu orang, dihianati orang, dan saudara menyimpan rasa dendam, sakit hati, sekarang juga saya meminta saudara buang jauh-jauh itu. Ampuni mereka, sebab kalau saudara sakit hati, saudara dendam, yang rugi saudara sendiri. Orang itu sedang tenang-tenang, santai-santai, tapi saudara sibuk dengan rasa tekanan. Ada banyak hal, tapi cukup hari ini saya akan doakan buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ajarkan kami orang-orang percaya bersatu dalam Kristus. Supaya kami boleh punya power, kuasa untuk bersaksi. Sebab sebagai orang percaya, kami harus saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling menopang. Tuhan, kalau kami ada masalah, berikan kekuatan kami untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah itu.
Kalau kami sedang sakit, sembuhkan kami Tuhan. Dan kalau kami tidak sembuh, tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan. Tetap setia padamu. Bapa kami di surga, tolong setiap kami. Berkati kami. Dengar doa kami. Berkati semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa. Amin.